wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Melani Sajairi dari kelas 11 Kimia Analis 1. Saya di sini akan membahas tentang spektrofotometri UPPs. Apa sih spektrofotometri UPPs itu? Spektrofotometri UPPs merupakan suatu metode analisis secara kuantitatif atau kualitatif yang didasarkan pada pengukuran serapan sinar yang bersifat monokromatis pada panjang gelombang tertentu. Monokromatis adalah kombinasi warna yang berasal dari satu warna tetapi memiliki intensitas yang berbeda sehingga membentuk gradasi warna. Spektrofotometri UPPs biasanya digunakan untuk mengukur konsentrasi suatu senyawa atau sampel yang umumnya bersifat larutan. Alat yang digunakan adalah spektrofotometer. Seperti yang kita ketahui, spektrofotometer terdiri dari dua kata yaitu spektrometer dan fotometer. Spektrometer di sini adalah suatu alat optik yang digunakan untuk mengukur cahaya secara spesifik pada spektrum elektromagnetik. Sedangkan fotometer merupakan alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsikan. Spektrofotometer digunakan untuk mengukur energi cahaya secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang. Ketika ada sumber sinar berupa cahaya monokromatik diteruskan melalui suatu media yang merupakan suatu sampel, maka sebagian cahaya tersebut ada yang diserap, dipantulkan, dan ada yang diteruskan. Selanjutnya saya akan membahas tentang panjang gelombang, frekuensi, dan energi dari cahaya. Cahaya adalah radiasi elektromagnetik yang terdiri dari gelombang. Panjang gelombang atau wavelength adalah jarak satu gelombang dan diwakili dengan huruf lambda. Panjang gelombang dapat diartikan jarak antara dua lembah atau posisi lain yang identik dalam gelombang. Sedangkan frekuensi adalah ukuran jumlah terjadinya peristiwa dalam satuan waktu. Satuan yang banyak digunakan adalah Hertz, menunjukkan banyak puncak panjang gelombang yang melewati titik tertentu per detik. Terdapat hubungan yang sederhana antara panjang gelombang dan frekuensi dari suatu warna dengan kecepatan sinar. Hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi adalah berbanding terbalik. Jika frekuensi lebih rendah, maka panjang gelombang lebih panjang. Dan jika frekuensi lebih tinggi, maka panjang gelombang lebih pendek. Tiap frekuensi sinar mempunyai hubungan yang khas dengan energi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ada hubungan berbanding lurus antara energi dari cahaya dengan frekuensi dari cahaya. Ada perbandingan terbalik antara energi dari cahaya dengan panjang gelombang cahaya tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pada frekuensi yang lebih tinggi, maka energi sinar akan lebih tinggi. Sebaliknya, pada panjang gelombang yang tinggi, justru energi dari suatu cahaya lebih kecil. Hukum Lambert-Beer. Jika suatu berkas sinar melewati suatu medium homogen, sebagian sinar datang akan diabsorpsi dan sisanya akan ditransmisikan. Laju serapan foton akan berbanding lurus dengan intensitas sinar tersebut. Seperti panjang gelombang dan frekuensi, absorpsi dan transmitansi juga memiliki hubungan. Hubungan antara absorbansi dan transmitansi adalah berbanding terbalik. Jika absorbansinya adalah 0, maka transmitansinya adalah 100%. Komponen alat spektrofotometer terdiri dari 4 bagian utama, yaitu sumber sinar, monokromator, sel sampel, dan detektor. Jika sumber cahaya yang bersifat polikromatis melewati monokromator, menjadi cahaya monokromatis, yang kemudian cahaya melewati sel sampel pada panjang gelombang tertentu, di mana cahaya akan diteruskan dan diserap, yang kemudian serapan cahaya tersebut akan dibaca oleh detektor dalam bentuk angka. Adapun fungsi masing-masing komponen spektrofotometer yang dimaksud adalah yang pertama, sumber sinar polikromatis. Sumber cahaya polikromatis berfungsi sebagai penghasil sinar polikromatis dengan berbagai macam rentang panjang gelombang. Pengukuran di daerah sinar tampak digunakan lampu kompak halogen tungsten yang dibungkus kuarsa atau lampu filamen tungsten biasa. Untuk pengukuran di daerah ultraviolet digunakan lampu deuterium. Kedua, monokromator.
Monokromator berfungsi sebagai penyeleksi panjang gelombang yang mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Bagian terpenting dari monokromator adalah pendispersi atau penyebar cahaya yang berfungsi sebagai pendispersi atau penyebaran cahaya. Cahaya yang sudah terdispersi melalui celah yang sempit dipilih satu jenis cahaya atau cahaya dengan panjang gelombang tunggal yang mengenai sampel. Alat ini berfungsi untuk memperoleh radiasi monokromatis dari sumber radiasi polikromatis. Celah atau slit monokromator adalah bagian dari suatu sistem optik monokromator. Pada spektrofotometer UPPs, efek pengaturan celah atau slit terhadap resolusi panjang gelombang antara intensitas radiasi yang keluar dari celah terhadap panjang gelombang terlihat pada gambar. Kemudian sel sampel atau kupet. Sel atau kupet adalah wadah berbentuk kotak 4 persegi panjang atau silinder untuk menyimpan larutan yang diukur. Sel harus transparan dan dapat melewatkan sekurang-kurangnya 70% radiasi yang mengenai serta tidak boleh menyerap radiasi yang digunakan dalam pengukuran. Kupet untuk belangko dan kupet untuk sampel harus sama baik, jenis, bahan, bentuk, dan ukuran. Sel sampel berfungsi sebagai tempat meletakkan sampel. Selanjutnya, detektor. Detektor berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Detektor berubah sinar menjadi energi listrik yang sebanding dengan besaran yang dapat diukur. Detektor dilengkapi dengan penguat yang berfungsi untuk memperbesar arus yang dihasilkan oleh detektor agar dapat dibaca pada perangkat readout. Kemudian, yang terakhir ada readout atau recorder. Readout merupakan suatu sistem baca yang menangkap besarnya isyarat listrik yang berasal dari detektor. Signal listrik yang keluar dari detektor diterima pada sirkuit potensiometer yang dapat langsung mengukur transmitans atau absorban. Menentukan kadar analit dengan spektrofotometer UPPs. 1. Preparasi sampel pada analisis dengan spektrofotometer. Teknik preparasi sampel adalah bagian dari proses analis yang sangat penting. Mengapa? Karena teknik preparasi sampel adalah proses yang harus dilakukan untuk menyiapkan sampel sehingga siap untuk dianalisis menggunakan instrumentasi yang sesuai. Teknik preparasi sampel dilakukan dengan tujuan khusus untuk memisahkan analit dari matriks sampel yang sangat kompleks, memekatkan analit sehingga diperoleh analit dengan konsentrasi yang lebih tinggi dari semula dan mengubah analit menjadi senyawa lain yang dapat dianalisis dengan instrumentasi yang tersedia. Proses yang terakhir ini disebut derivatisasi. 2. Menguji sampel dengan spektrofotometer. Dan terakhir, perhitungan konsentrasi larutan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.